retour aujourd'hui. Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul First They Killed My Father. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Tanpa berbasa-basi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, kita langsung aja ke alur ceritanya Bro Bre. Let's go! Yeah! Setelah kemerdekaannya, Kamboja memilih menjadi negara yang netral dalam menyikapi Perang Dingin. Tapi saat Perang Vietnam meletus, pemimpinnya yang pro-Amerika Serikat mengizinkan koalisi Amerika dan Vietnam untuk masuk ke perbatasan Kamboja, guna memburu pasukan Viet Cong yang bersembunyi di sana. Sebagai akibatnya muncullah pasukan pemberontak yang didukung oleh Partai Komunis Khmer Merah dan akhirnya berhasil menggulingkan kerajaan Kamboja. Dan dengan berakhirnya Perang Vietnam, pada tahun 1975 pasukan Amerika juga secara resmi menarik diri dari Kamboja. Dan dimulailah rezim totaliter Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot sebagai pemerintahan Angkar Padevat. Di film ini kita akan diperlihatkan bagaimana penderitaan rakyat Kamboja selama pemerintahan Angkar, yang digambarkan oleh ingatan seorang gadis berusia 7 tahun bernama Long Ung. Dia dan keluarga besarnya yang tinggal di ibu kota Phnom Penh masih belum merasakan dampak dari pergantian kekuasaan ini. Tapi ayahnya Pak Ung yang merupakan seorang perwira militer pemerintahan sebelumnya udah mulai khawatir akan nasib keluarganya. Sehari setelahnya, militer Angkar mendatangi kota-kota dan mengeluarkan propaganda yang meminta warga untuk pergi ke pedesaan. Mereka berdalih bahwa pasukan Amerika akan mengebom Phnom Penh, padahal alasan sebenarnya adalah untuk memaksa mereka agar menggarap pertanian di wilayah-wilayah terpencil dekat perbatasan Vietnam. Selain itu, pasukan Angkar juga mensweeping laki-laki yang diduga sebagai mantan tentara kerajaan Kamboja dan menangkap mereka. Di tengah situasi menegangkan itu, Pak Ung terpaksa mengevakuasi keluarganya keluar dari kota sebelum identitasnya diketahui. Tapi sayangnya setelah menginap di pinggir jalan, mobil mereka disita oleh pasukan Angkar. Bahkan gara-gara memakai jam tangan mewah, identitasnya hampir terbongkar. Setelah berhasil keluar dari situasi sulit barusan, keluarga Long melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki bersama kelompok besar warga. Dan mereka akhirnya sampai di kamp pekerja. Di sana pasukan Angkar kembali melakukan pemeriksaan dan menyita semua barang berharga milik warga, termasuk uangnya. Hal itu merupakan kebijakan negara komunis yang ingin menciptakan kesetaraan di antara warganya, di mana nggak ada kelas dan tingkatan sosial di masyarakat. Setelah lepas dari pos pemeriksaan, keluarga Long mulai memasuki area persawahan yang harus mereka garap. Mereka sempat bermalam di pinggir sawah, dan Long bermimpi tentang kehidupan keluarganya saat masih hidup bebas. Lalu kita diperlihatkan beberapa biksu lagi dipaksa membajak sawah, gantiin tugas sapi. Jadi dalam aturan Angkar Padevat, para biksu udah gak dianggap istimewa lagi. Malahan mereka dianggap sebagai parasit. Kemudian keluarga Long gak sengaja bertemu dengan Paman Ling, kakak ibunya Long. Mereka pun diajak ke desanya Ling dan beristirahat di sana. Ternyata warga desa tersebut adalah simpatisan Khmer Merah. Karena saat masih perang saudara, wilayah mereka sering dibom oleh Amerika. Jadinya Pak Ung disuruh minta izin dulu ke kepala desa supaya diperbolehkan tinggal di sana. Tapi sayangnya gagasan itu ditolak sama istrinya Ling yang khawatir dengan keselamatan keluarganya. Akhirnya dengan terpaksa keluarganya Long harus pergi dari desa tersebut. Singkat cerita, mereka kembali bermalam di pinggir jalan sambil dijemput oleh truk militer untuk dibawa ke kamp pekerja. Sebelum pembagian tempat tinggal, pasukan Angkar mengingatkan warga bahwa kini semua rakyat Kamboja harus bersatu di bawah perlindungan Angkar. Dan untuk memulai kembali tatanan negara, mereka dipaksa meninggalkan produk-produk barat demi menghindari pengaruh imperialisme.
Dan setelah mendapat lapak untuk rumah, mereka disuruh mencari buah beri yang digunakan untuk mewarnai pakaian, supaya semuanya kelihatan selaras. Bukan cuma itu, gaya potong rambutnya juga harus mengikuti standar yang udah ditetapkan pemerintah. Bahkan makan pun udah dijatah dan harus bersama-sama di sebuah pendopo yang terpasang foto pemimpin-pemimpin komunis dunia. Besoknya para warga langsung disuruh mengolah sawah dan kebun, gak terkecuali anak-anak. Long pun harus melupakan kehidupan mapannya dan mulai menjalani kehidupan buruh di usia muda. Hampir setiap malam pasukan angker memberikan propaganda kepada warga dan kalau ada yang gak patuh, udah pasti dihukum. Contohnya kayak seorang warga yang terpaksa menggunakan obat buatan Prancis untuk ngobatin anaknya, maka dia pun dianggap pengkhianat dan dihukum siksaan. Kemudian kita diperlihatkan beberapa seron udah panen, tapi ternyata hasil panen tersebut bukan dialokasikan untuk warga, melainkan untuk para tentara angker di garis depan yang sedang berperang melawan Vietnam. Sedangkan warga yang bekerja menanamnya cuma dapetin beberapa butir nasi ditambah sedikit kuah. Singkat cerita, beberapa pria dan wanita disuruh untuk menggarap lahan di desa lain. Dan di antara mereka adalah 3 kakak tertua Loung yang terpaksa harus berpisah dengan keluarganya. Setelah itu kehidupan di camp kembali berjalan seperti biasanya. Lalu saat sedang melewati sungai, Long dan teman-temannya dikejutkan dengan penemuan jasad laki-laki yang sebelumnya dihukum. Long pun berinisiatif untuk mendorong jasad tersebut supaya terbawa arus sungai. Lalu kita diperlihatkan Chow yang merupakan kakak perempuan Loung mendapat perlakuan kasar dari petugas angker karena makan kacang panjang. Hal itu nggak lepas dari kurangnya jatah makanan, jadinya mereka terpaksa mencari tambahan makanan secara diam-diam. Seperti yang dilakukan Pak Ung, dia menangkap beberapa serangga untuk menafkahi keluarganya. Dan akibat kelaparan yang berkepanjangan, akhirnya banyak warga yang meninggal. Long yang juga kelaparan, bermimpi lagi makan enak sepuasnya. Dan ketika terbangun, dia terpaksa memakan beras yang disimpan oleh ayahnya. Kejadian itu diketahui sama kakak laki-lakinya yang bernama Kim. Dan dia pun dipukul kakaknya. Kim, hamil mati baik on Chang. Gak mau anaknya berantem, Paung menasihati mereka supaya saling menyayangi dan melindungi satu sama lain. Suatu hari, keluarga Long mendapat kabar kurang baik karena Kev, kakak perempuan tertua Long, jatuh sakit. Dan setelah mendapat izin menjenguk, Long dan ibunya mendatangi Kev di pusat medis ala kadarnya. Dan karena gak ada obat-obatan yang memadai, Kev pun meninggal beberapa hari kemudian. Setelah itu giliran Paung yang dipaksa meninggalkan keluarganya untuk memperbaiki jembatan. Tapi karena udah punya firasat buruk, dia pun berpamitan dengan sedih. Begitu ayahnya menjauh, Long memanggilnya supaya cepat pulang. Dan malamnya Long bermimpi kalau ayahnya udah dieksekusi mati oleh tentara angker. Kemudian kita diperlihatkan adiknya Long sangat kelaparan. Lalu Kim berinisiatif untuk memetik sebuah jagung. Tapi sayangnya dia ketahuan, sehingga pulang dengan babak belur. Setelah mengobati Kim, ibunya menyuruh ketiga anaknya kabur menuju camp lain dengan cara berpencar dan berpura-pura menjadi anak yatim piatu. Dia punya firasat kalau identitas keluarga mereka udah ketahuan dan gak ada harapan lagi kalau tetap di sana. Meskipun berat hati, mereka terpaksa menuruti perintah ibunya. Kemudian mereka menyusuri hutan sampai ketemu jalan bercabang patung Buddha.
Dan setelah berdoa, Long dan Chow berpisah dengan Kim. Lalu mereka bertemu dengan sekelompok tentara angker yang lagi menyiksa warga dan menunjukkan jalan menuju ke camp. Sesampainya di camp, mereka langsung disuruh bekerja tanpa ada yang menaruh curiga. Dan gak seperti di camp sebelumnya, jatah makan di sana sedikit lebih banyak. Lalu seorang anak menanyakan nama Long dan sesuai perintah ibunya, Long gak menyebutkan nama aslinya. Selain bekerja, anak-anak juga diajarkan paham pemerintah angker serta semangat revolusioner untuk membenci Vietnam. Sekedar informasi Bro Bre, Vietnam mutusin nyerang Kamboja demi menghentikan rezim Kamar Merah. Berkat kecerdasan dan kekuatannya, Long pun terpilih sebagai calon tentara anak dan harus berpisah dengan Chow. Dia dibawa ke pusat latihan militer tentara anak dan diajarkan berbagai macam teori kemiliteran serta ilmu bela diri. Yo, kong tua Pak Dewa Kampuchia dong ong ai kelahan. Ngập lắm ạ. Mất dân vô lên. Selain itu, tentara anak juga diajarkan caranya menanam ranjau darat di dekat perbatasan Vietnam. Dan setelah mendapat bekal pengetahuan yang cukup, para tentara anak mulai disuruh mempraktikkan ilmu yang udah dipelajarin. Mulai dari menggunakan senjata laras panjang, memasang jebakan, berlatih bela diri, sampai melatih pertahanan diri di alam terbuka. Suatu hari, instruktur tentara anak memberikan jatah libur untuk mengunjungi keluarga. Long pun memanfaatkannya buat pergi ke kamp ibunya. Tapi saat sampai di sana, suasananya sangat sepi dan rumah ibunya udah kosong. Lalu seorang tetangganya memberitahu bahwa ibu dan adiknya Long udah ditangkap sama pasukan angker. Sambil meratapi kenyataan, Long hanya bisa membayangkan kalau saat ini ibunya mungkin udah dibunuh. Sedangkan adiknya dibiarkan sendirian menemani jasad ibunya. Singkatnya, tentara Vietnam mampu mengalahkan pasukan angker di perbatasan dan membombardir kamp tempat Long bersembunyi. Gempuran Vietnam juga sampai ke camp tempat Chow bekerja, tapi sayangnya saat Long sampai di sana, tempat itu udah hangus terbakar dan gak menemukan Chow. Setelah jatuh ke tangan Vietnam, para warga di perbatasan dibawa menuju ke kamp pengungsian. Dan tanpa diduga, Long bertemu lagi dengan Chow dan Kim yang ternyata berhasil selamat. Akhirnya mereka sampai di kamp pengungsian dan berteman dengan anak-anak yang lain. Mereka saling berbagi dan masak apa aja yang bisa dimakan, mulai dari ayam sampai ular. Dan besoknya, pertempuran kembali pecah setelah pasukan angker menyerang kamp pengungsian. Para warga pun berlarian menyelamatkan diri ke dalam hutan, tapi sayangnya hutan tersebut adalah ladang ranjau milik tentara angker. Kemudian saat Long udah menyadarinya, dia hanya bisa terpaku sedih menyaksikan banyak warga yang terkena ranjau.
Dia juga mulai jalan secara perlahan agar nggak menginjak ranjau. Sedangkan warga yang lain masih banyak yang panik dan akhirnya menginjak ranjaunya. Singkat cerita, tentara Vietnam masih bertahan dan mereka membangun camp yang baru. Lalu kita diperlihatkan seorang tentara angker tertangkap dan menjadi bulan-bulanan warga. Lama-kelamaan, Long jadi teringat ayahnya, yang mungkin disiksa seperti itu juga oleh angker, dan meminta warga untuk berhenti. Di bawah perlindungan Vietnam dan bantuan Palang Merah Internasional, akhirnya rakyat Kamboja bisa mendapatkan lagi kebebasan mereka. Long, Kim, dan Chow juga bisa bertemu lagi dengan kedua kakak tertua mereka. Rezim Kamar Merah juga akhirnya kalah serta dibubarkan pada tahun 1979. Dan film ini didedikasikan untuk semua korban meninggal akibat genosida Kamar Merah, serta semua korban yang selamat. Tomat. Gimana menurut kalian tentang film ini, Bro Bre? Menegangkan dan melemaskan, ora?